Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku, berjumpa kembali dalam Ustadz Aris Wibowo Channel. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, senantiasa mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku, kita akan melanjutkan kajian kita tentang risalah puasa. Yang kali ini kita akan masih berkaitan tentang tanya jawab seputar puasa. Lalu apa saja pertanyaannya? Pertanyaan yang pertama, Ustadz, kapankah kita mulai puasa? baik, sebenarnya yang paling tepat sesuai dengan keterangan dari sunnah Rasulullah SAW adalah sejak masuknya waktu subuh. Saat itulah sesungguhnya puasa dimulai dan bukan waktu imsak atau terbitnya fajar. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Baqarah 187 yang artinya, makan dan minumlah kamu semua hingga terang bagi kamu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Fajar yang dimaksud bukan terbitnya matahari, tapi fajar masuknya waktu subuh. Adapun imsak sekedar tanda untuk bersiap-siap mulai menahan dari makan dan minum. Imsak bukanlah titik start untuk mulai berpuasa, karena biasanya imsak ini dimulai kira-kira 10 menit sebelum waktu subuh menjelang. Gunanya agar kita punya persiapan ketika waktu subuh masuk dan tidak dalam keadaan makan atau minum saat masuk waktu untuk berpuasa. Sedangkan terbitnya matahari adalah menandakan bahwa waktu subuh telah selesai. Itulah jawaban yang pertama. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, bagaimana menentukan jadwal sholat atau jadwal puasa di negara yang malamnya lebih panjang, misalkan di luar negeri? baik, bila ada wilayah yang mengalami siang selama 24 jam dalam sehari pada waktu tertentu dan sebaliknya mengalami malam selama 24 jam dalam sehari, maka dalam hal ini masalah jadwal puasa dan juga sholatnya memang menjadi titik perbedaan. Secara umum kita bisa membaginya menjadi 3 pendapat. Yang pertama, pendapat ikut wilayah terdekat. Waktu sholat dan puasanya disesuaikan dengan jadwal puasa dan sholat wilayah yang terdekat dengannya, di mana masih ada pergantian siang dan malam setiap harinya. Pendapat ini didukung oleh Majlis Majma' Al-Fiqh Al-Islami pada 10 Rabiul Akhir 1402 Hijriah atau 4 Februari 1982 Masehi. Selain itu juga merupakan ketetapan dari Hay'ah Kibaril Ulama, sebuah lembaga yang di dalamnya terdiri dari para ulama senior di Mekah Al-Mukarramah Saudi Arabia pada tanggal 12 Rabiul Akhir 1398 Hijriah. Pendapat kedua ikut waktu Hijaz. Jadwal puasa dan sholatnya mengikuti jadwal yang ada di Hijaz atau Mekah, Madinah dan sekitarnya, karena wilayah ini dianggap tempat terbit dan muncul Islam sejak pertama kali. Lalu diambil waktu siang yang paling lama di wilayah itu untuk dijadikan patokan mereka yang ada di kutub utara dan selatan. Pendapat ketiga ikut waktu negara Islam terdekat. Maksudnya jadwal puasa dan sholat orang-orang di kutub mengikuti waktu di wilayah negara Islam yang terdekat, di mana di negeri ini bertahta sultan atau khalifah muslim. Pendapat kedua dan ketiga adalah pendapat ulama, diantaranya adalah Dr. Mustafa Az-Zarqa. Itulah jawaban yang kedua. Pertanyaan yang ketiga, Ustadz, apakah Rasulullah menggunakan metode hisab atau ru'yat? baik, hisab artinya hitungan, sedangkan ru'yat adalah pandangan atau penglihatan. Istilah ilmu hisab maknanya adalah disiplin ilmu untuk menentukan penanggalan berdasarkan hitungan matematis. Sedangkan ru'yat adalah penentuan jatuhnya awal bulan Qamariyah berdasarkan penglihatan mata atau pengamatan ada tidaknya bulan sabit atau hilal tanggal 1 pada hari terakhir tanggal 29 bulan Qamariyah.
Pengamatan dilakukan pada sore hari menjelang matahari terbenam. Bila di hari itu nampak hilal, maka dipastikan bahwa esok telah masuk kepada bulan baru atau tanggal 1, dan hari itu tanggal 29 menjadi hari terakhir dari bulan sebelumnya. Rasulullah SAW dalam beribadah selalu menjalankan sesuai dengan kehendak Allah, dan apa yang dikerjakannya itu menjadi dasar hukum Islam yang harus diikuti oleh umat Islam seluruhnya hingga akhir masa. Dalam penentuan awal Ramadan, hari Idul Fitri dan hari Idul Adha, Rasulullah SAW tidak pernah menentukannya berdasarkan hisab. Bukan karena di zaman itu tidak ada ilmu hisab, tapi karena memang itulah yang dijadikan ajaran Islam pada abad ke-7 di mana Rasulullah SAW hidup. Ilmu hisab sebenarnya sudah ada dan cukup maju. Dan bila memang mau, tidak ada kesulitan sedikit pun untuk menggunakan ilmu hisab di zaman itu. Apalagi bangsa Arab terkenal sebagai pedagang yang sering melakukan perjalanan ke berbagai peradaban besar dunia seperti Syam, Palestina, Suriah, Yordan, dan Yaman. Namun belum pernah didapat satu hadis pun di mana Rasulullah SAW memerintahkan untuk menggunakan hisab ini untuk penentuan awal bulan. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Puasalah kamu dengan melihat hilal dan berbukalah kamu atau berlebaran dengan melihatnya. Apabila tertutup awan, maka genapkanlah bulan Sa'ban menjadi 30 hari." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW juga bersabda, "Satu bulan itu ada 29 hari, maka janganlah kamu puasa kecuali melihat hilal. Namun bila hilal tertutup awan, maka genapkanlah menjadi 30 hari." Hadis riwayat Bukhari. Hikmah di balik penggunaan ru'yatul hilal tidak lain adalah bahwa agama Islam itu mudah, tidak memerlukan teknologi canggih untuk bisa menerapkannya, juga tidak membutuhkan perhitungan hisab yang mungkin dianggap menjelimet untuk menentukannya. Bahkan seorang Arab Badui yang tinggal di tengah padang pasir dan jauh dari pusat peradaban bisa sekalipun bisa melakukannya, atau sebaliknya. Meski sering dikatakan lebih ilmiah, namun metode hisab itu sendiri juga penuh dengan perbedaan karena ada banyak cara atau metode penghitungan yang dikenal. Selain itu juga ada sekian banyak ketentuan dan sistem yang dipakai oleh masing-masing pelaku hisab. Walhasil, meski menggunakan ilmu hitung yang paling modern sekalipun, hasilnya tidak selalu sama, sehingga bila kita menelusuri literatur fikih baik klasik maupun modern, maka kita hampir tidak mendapati metode hisab dalam penentuan tanggal hijriyah. Kalaupun hisab itu akan digunakan, maka sifatnya hanya sebagai pengiring atau pemberi informasi umum tentang dugaan posisi hilal, namun bukan sebagai penentu. Jangan sampai penentu awal Ramadan hanya dilakukan semata-mata berdasarkan hisab, lalu belum apa-apa sudah dipastikan jatuh awal Ramadan. Itulah jawaban nomor 3. Pertanyaan yang selanjutnya, Ustadz, haruskah puasa dan lebaran mengikuti Mekah? baik, sebenarnya tidak ada keharusan untuk mengikuti waktu Mekah untuk mulai Ramadan. Yang penting bila ada yang melihat bulan di suatu tempat, maka negeri yang sama-sama mengalami malam bisa ikut berpuasa juga. Bila yang melihat itu bukan di Mekah, maka penduduk Mekah ikut berpuasa dengan negeri yang terlihat bulan. Asalnya masih mengalami malam yang sama. Namun demikian, ada perbedaan pendapat tentang ru'yatul hilal, yaitu apakah bila ada orang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya atau tidak, atau hanya berlaku bagi negeri di mana dia tinggal. Dalam hal ini para ulama memang berbeda pendapat. Pendapat pertama adalah pendapat jumhur ulama. Mereka jumhur menetapkan bahwa bila ada satu orang saja melihat bulan, maka semua wilayah negeri Islam di dunia ini wajib mengikutinya.
Hal ini berdasarkan prinsip wihdatul matali, yaitu bahwa matla, tempat terbitnya bulan itu merupakan satu kesatuan di seluruh dunia. Jadi bila ada satu tempat yang melihat bulan, maka seluruh dunia wajib mengikutinya. Pendapat ini didukung oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Ahmad bin Hambal. Pendapat kedua adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i. Beliau berpendapat bahwa bila ada seseorang melihat bulan, maka hukumnya hanya mengikat pada negeri yang dekat saja, sedangkan negeri yang jauh memiliki hukum sendiri. Ini didasarkan pada prinsip ikhtilaful matali atau beragamnya tempat terbitnya bulan. Ukuran jauh dekatnya adalah 24 farsah atau 133,57 km. Jadi hukumnya hanya mengikat pada wilayah sekitar jarak itu. Sedangkan di luar jarak tersebut tidak terikat hukum ru'yatul hilal. Dasar pendapat ini adalah hadis Quraib dan hadis Umar, juga kias perbedaan waktu sholat pada setiap wilayah, dan juga pendekatan logika. Yang itu jawaban yang keempat. Pertanyaan yang kelima, Ustadz, bagaimanakah penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri? Awal Ramadan ditetapkan dengan melihat bulan, sebagaimana Idul Fitri ditetapkan juga dengan melihat bulan. Allah telah menjadikan bulan sebagai tanda untuk mengetahui waktu bagi dan untuk menentukan jadwal ibadah tertentu seperti puasa, Idul Fitri, Idul Adha. Maka tidak diperbolehkan untuk menentukan waktu dengan selain yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal itu berdasarkan dalil-dalil berikut. Yang pertama, Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185, yang artinya, maka barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Yang kedua adalah Al-Quran surat Al-Baqarah 189, yang artinya, mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, berpuasalah setelah melihat bulan dan berhari rayalah sesudah melihat bulan. Kalau bulan terhalang awan, maka sempurnakanlah bulan Sa'ban, yaitu 30 hari. Oleh karena itu, bagi orang yang belum melihat hilal dari tempat tinggalnya dan juga di tempat lain, baik dalam keadaan terang maupun terhalangi oleh awan, hendaknya menyempurnakan hitungan bulan Sa'ban 30 hari. Sementara jika di tempat lain telah terlihat hilal, maka dalam urusan puasa atau hari raya, ia harus mengikuti keputusan pemerintah setempat. Sedangkan hisab bila digunakan untuk membantu ru'yat itu sendiri, seperti untuk mengetahui perkiraan posisi bulan dan data-datanya. Jadi hisab ini bersifat membantu, namun yang menentukan adalah ru'yatul hilal. Itulah jawabannya. Mudah-mudahan bisa memberikan penjelasan. Wallahu a'lam bishawab. Kita bertemu lagi pada kesempatan yang akan datang. Sahabatku, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel dakwah ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.